Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Seperti yang kita tahu, Gojo pada akhirnya kalah dari Sukuna dengan kekalahan yang sangat nyesek. Bagaimana tidak nyesek? Gojo sudah unggul di atas angin dengan Black Flash, berhasil membuat Sukuna ketar-ketir setelah ribuan tahun dan berhasil membom Sukuna hingga dia kehilangan tangannya. Yap, Gojo hanya tinggal menghabisi Sukuna atau minimal membuatnya sekarat jika memang Gojo masih kasihan pada Megumi. Tapi naasnya, Sukuna sudah menyelesaikan adaptasi terhadap Infinity Gojo yang memang sudah diincar Sukuna sejak awal pertarungan. Jadi saat Gojo masih fokus kutukan pembalik dari efek Hollow Purple, Sukuna menebasnya dengan tebasan pembelah ruang. Gojo pun mati dengan puas karena mengetahui di mana levelnya, yaitu Gojo berada di level Sukuna Megumi karena Gojo belum bisa membuat Sukuna all out hingga ke wujud 4 lengannya. Jadi jawaban dari pertanyaan teman kos, bagaimana jika Gojo menang melawan Sukuna, sebenarnya adalah Sukuna Megumi. Jadi kalau Gojo berhasil menang dari Sukuna Megumi, maka jawabannya adalah Sukuna akan mengeluarkan kartu as dia, yaitu wujud 4 lengan, dimana sudah Aplikos buatkan video teori bagaimana seandainya Gojo menghadapi Sukuna 4 lengan. Nah, disinilah hal menariknya, yaitu bagaimana seandainya Gojo bisa menang melawan Sukuna 4 lengan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Megumi tidak akan bisa diselamatkan. Yap, jika Gojo membunuh Sukuna 4 lengan, maka otomatis Megumi juga akan mati dari Sukuna. Ini seperti membunuh player inkarnasi, jadi wadahnya akan ikutan mati. Jika Megumi mati, maka ada kemungkinan Hanakurusu akan menjadi jahat, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena membunuh Sukuna adalah keputusan Gojo. Kedua, para murid Jujutsu tidak akan berkembang. Seperti yang kita tahu, Sukuna bukan hanya sulit dikalahkan, tapi dia membuat para penyihir Jujutsu berkembang pesat dari segi kekuatan, khususnya Yuji dan Higuruma. Gojo sendiri adalah tembok yang mencegah para penyihir untuk berkembang, mengingat dia terlalu OP sehingga para penyihir tidak perlu repot-repot melawan penyihir jahat atau roh kutukan dengan susah payah. Istilahnya, jika para penyihir sudah tidak mampu, maka serahkan pada Gojo, pasti semuanya akan beres. Ketiga, Gojo akan menguasai beberapa teknik Sukuna. Jika Gojo menang, maka dia akan mempelajari beberapa teknik Sukuna dalam pertarungan, seperti domain terbuka, domain amplification, hollow wicker basket, dan binding vow. Gojo akan jadi penyihir yang semakin overpower jika berhasil mengalahkan Sukuna, bahkan jadi yang terkuat sepanjang masa. Keempat, Uraume akan menyerah. Untuk skenario Uraume masih sama, jika Sukuna dikalahkan, maka dia akan menyerah alias menghancurkan tubuh inkarnasinya dan menghilang. Kelima, Cooling Game akan dihentikan atau dibiarkan. Dengan kekalahan Sukuna, maka Gojo akan fokus untuk memburu Kenjaku. Dan ya, jika Kenjaku berhasil ditangkap, maka akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Kenjaku tidak akan dibunuh, melainkan ditawan untuk diminta melepaskan Barrier Tengen secara paksa. Dengan terlepasnya Barrier Tengen, Cooling Game memang berhenti, tapi keberadaan roh kutukan akan langsung membludak. Para roh kutukan akan terus berusaha menjadi lebih kuat karena sang anomali Gojo telah menang melawan Raja Kutukan. Para roh kutukan akan jadi lebih ganas, termasuk para pengguna kutukan kini tidak ada batasan setelah Barrier Tengen dicabut. Jadi ya, Gojo dan para penyihir Jutsu akan sangat sibuk setelah Cooling Game dihentikan secara paksa. Merger Tengen memang tidak terjadi, tapi energi kutukan akan menyebar ke seluruh dunia, di mana Jepang tidak lagi memonopoli keberadaan energi kutukan. Itu adalah skenario jika Cooling Game dihentikan secara paksa dengan melepas Barrier Jokai dan Barrier Bokai. Tapi jika skenarionya adalah Kenjaku dibunuh, maka Cooling Game akan terus berlanjut sama seperti di ending yang sekarang. Hanya saja para player akan berhenti membunuh, sebagian dari mereka akan bersembunyi dari diburu markas pusat Jujutsu, dan sebagian lagi akan terus bekerja sama sambil bertukar-tukar poin untuk terus bertahan hidup. Keenam, Gojo akan jadi pemimpin dunia Jujutsu. Sebelum melawan Sukuna, Gojo membunuh semua petinggi korup. Dia kemudian mempercayakan dunia Jutsu pada Gakuganji jika memang pertarungan dia dengan Sukuna tidak berjalan dengan baik. Tapi ya, karena di pembahasan ini Gojo menang melawan Sukuna, maka otomatis Gojo akan mengendalikan dunia Jujutsu, bisa lewat perantara Gakuganji atau langsung dia pimpin sendiri. Keenam, ketegangan politik Jepang dengan Amerika. Jika Gojo menang, maka dunia Jujutsu Jepang
akan mengalami ketegangan politik dengan Amerika, karena seperti yang kita tahu Amerika sangat menginginkan sumber daya energi kutukan Jepang yang dijanjikan Kenjaku, tapi malah berakhir banyak tentaranya dibantai di Cooling Game. Bisa jadi Amerika akan mulai serius melakukan penelitian terhadap dunia Jujutsu, tapi dunia Jujutsu Jepang yang dipimpin Gojo akan merespon Amerika. Selanjutnya terserah Amerika. Jika masih ingin Jepang sebagai aliansi, maka Amerika harus menghentikan obsesi mereka terhadap energi kutukan dan membiarkan Jepang terus memonopolinya. Tapi jika Amerika ngotot menginginkan energi kutukan, maka akan terjadi perang sihir Jujutsu melawan militer Amerika dengan skala yang lebih besar. Bisa jadi Gojo akan mendatangi Amerika terlebih dahulu dan memberikan ancaman atas tindakan mereka di Cooling Game. Ketujuh, dunia Jujutsu akan damai, mau itu Gojo hidup atau tidak. Dunia Jujutsu pada akhirnya akan tetap kembali damai dan tersembunyi, karena seperti yang kita tahu di epilog tahun 2080, meski Gojonya mati, Yuta dan para murid Jujutsu yang berkembang tetap bisa menghandle dunia Jujutsu hingga mereka jadi kakek nenek. Jadi ya, jika Gojo hidup, harusnya hal ini lebih mudah untuk dilakukan. Kedelapan, jika Gojo menang tanpa membunuh Sukuna. Sebenarnya skenario menyelamatkan Megumi masih bisa dilakukan, yaitu dengan tidak membunuh Sukuna alias hanya membuatnya sekarat. Bisa jadi di kondisi seperti ini Sukuna akan mengakui kekalahannya dan melepaskan Megumi untuk kembali jadi objek kutukan, atau mungkin Sukuna akan kembali ke Yuji. Jadi ya, jika Gojo menang tanpa membunuh Sukuna, ada skenario Sukuna jadi karakter baik atau memilih kembali jadi objek kutukan. Kesembilan, GG akan menjadikan Kenjaku sebagai bos terakhir. Seperti yang Abdikos jelaskan di pembahasan, Gojo menang dari Sukuna baik itu dengan membunuhnya atau membuat Sukuna bertobat adalah plot yang stagnan. Cerita tidak akan berkembang jika mengikuti fakta, karena hanya ada satu karakter overpower di dunia Jujutsu, yaitu Gojo. Jadi untuk membuat cerita lebih menarik, GG perlu merubah Kenjaku sebagai bos terakhir, bukan hanya kacung Sukuna seperti yang ada di manga. Abdikos yakin Kenjaku akan jadi lebih jenius jika Gojo menang. Kenjaku tidak akan jadi lembek karena pertarungan dia dengan Takaba tidak akan terjadi setelah kemenangan Gojo. Bisa jadi skenario yang dipilih Kenjaku adalah melepaskan paksa Barir Cooling Game di Jepang, membuat kekacauan untuk bisa kabur ke luar negeri. Dengan begitu energi kutukan tidak lagi dimonopoli Jepang, dan kegagalan Kenjaku untuk memerger Tengen akan membuatnya masuk ke strategi lain, yaitu membangun pasukan Jujutsu di luar negeri. Gojo mungkin akan tetap memburu Kenjaku, tapi mencari Kenjaku yang memang berniat kabur akan lebih sulit, mengingat sekelas Geto saja bisa leluasa bergerak mengumpulkan Geto Family tanpa bisa dicurigai Gojo. Apalagi ini Kenjaku yang sangat jenius dan bisa gonta-ganti tubuh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa pakai hashtag Tanya Otakos untuk request pembahasan. Saya Abdikos, salam Mi.